Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Najwa Aulia dari kelas 11 IPS 5. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu passive voice. Nah, sebelum ke pembahasan passive voice, di sini aku bakal ngejelasin dulu perbedaan antara active dan passive voice. Nah, passive voice itu sendiri adalah kalimat di mana subjek menerima sebuah aksi. Berbeda dengan active voice di mana mereka atau subjek itu melakukan suatu aksi. Kalau di bahasa Indonesia, active voice ini berimbuhan me dan ber, kalau passive voice itu berimbuhan di dan ter. Lalu, passive voice merupakan kebalikan dari active voice. Objek dari kalimat active voice menjadi subjek dalam kalimat passive voice. Nah, biasanya active voice ini paling sering digunakan di kegiatan sehari-hari atau bahasa sehari-hari karena dia paling gampang formulanya. Nah, bisa kita lihat kalimat active voice di sini. Di sini ada kalimat Johnny drives a car. Johnny as a subject, pelaku yang melakukan. Drives artinya menyetir. Pakai S itu karena Johnny adalah nama orang ya. A car itu objeknya. Nah, formulanya adalah formula active voice itu subject plus verb plus object, bisa ditambah juga dengan adverb. Cuman intinya adalah subject plus verb plus object. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bagaimana cara merubah active voice ke passive voice. Nah, bisa kita lihat passive voice di sini. Kalimatnya adalah a car is driven by Johnny. Bagaimana cara mengubahnya? Karena kita tahu kalau passive voice ini adalah object center. Jadi objeknya ya harus di depan. Lalu kita ubah verb di active voice menjadi verb 3. Jadi is driven. Nah, pakai is karena formulanya adalah object, verb be atau to be yang biasa kita sebut driver, verb 3 dan subjek di paling belakang by Johnny. Nah, kenapa kita pakai is? Karena a car ini adalah singular, jadi pakainya is. Kalau misalnya the car or two car, itu pakainya are. Nah, mari kita lihat patterns sentences between active dan passive voice. Oh ya, pertama-tama, passive voice ini nggak bisa digunakan kalau dalam kalimat tersebut itu nggak ada verbnya ya. Jadi, kalimat yang bisa dijadikan passive voice itu adalah kalimat yang ada verbnya. Nah, di sini ada 12 tenses yang kita tahu. Simple present, simple past, simple future, dan lain sebagainya. Kita akan coba bedah dulu simple present ke active voice. Di simple present itu active voice-nya adalah he writes a letter. He sebagai subjek, writes sebagai verb, letter sebagai objek. Lalu kita ubah ke passive, a letter is written. Bisa juga kalau pakai nama, misalnya Johnny writes a letter. Kalau di passive, a letter is written by Johnny. Itu bisa. A letter is written. Jadi bisa kita lihat di sini kalau objeknya pindah ke depan semua, tambah to be atau verb be is, lalu diubah verbnya ke verb 3, is written. Lalu kita coba bedah di present continuous. Nah, present continuous ini kan tenses yang sedang dilakukan ya. Jadi, he is writing a letter. Nah, he itu sebagai subjek, is writing itu to be dan pakai verb ing karena dia sedang melakukan. Letter itu objek. Nah, karena di active voice ini, di present continuous ini udah pakai to be, is, maka di passive voice itu kita tambahkan being. Karena dia sedang melakukan, jadi letter is being, pakai ing, written. Lalu kita coba bedah past perfect. Nah, past perfect ini adalah tenses masa lampau ya. Jadi, kalimat aktifnya adalah he had written a letter. Pakai had written karena memang kalau past itu pakainya verb 3 or verb 2.
Jadi he sebagai subjek, had written sebagai verb, letter sebagai objek. Nah, kalau kita ubah ke passive voice, itu jadinya a letter had been written. Nah, kenapa pakai been? Karena balik lagi ke formula passive voice, yaitu harus ada to be. Jadi, pakainya been written. Selebihnya bisa teman-teman pelajari di rumah. Thank you for your attention. Bye.